Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Saya berharap adik-adik selalu sehat dan siap untuk belajar hari ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 bab 4 yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Peta konsep dari bab ini adalah meneladani kehidupan dari cerita pendek, yakni mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, yaitu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dan menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, yaitu menentukan nilai kehidupan dalam cerita pendek dan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dan menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Yang keempat, mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun, yaitu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek dan menyunting cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Kompetensi dasar 1. Mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. 2. Mampu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. 3. Mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. 4. Mampu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Uraian materi terdiri dari kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, kegiatan pembelajaran 3, dan kegiatan pembelajaran 4. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran 1, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 1, yaitu memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dan menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Kegiatan 1, memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Pembahasan poin 1, pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif, namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Poin nomor 2, ciri-ciri cerita pendek. Ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai berikut. 1. Terfokus pada satu tokoh. 2. Ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Memiliki puncak masalah. 4. Terdapat solusi atau penyelesaian masalah. 5. Ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. 6. Alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. 7. Latar ceritanya terbatas. Kita masuk pada poin nomor 3, yaitu nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nilai-nilai kehidupan dalam cerpen terbagi atas 6, yaitu nilai agama. Nilai-nilai kehidupan yang sering ada dalam cerpen adalah nilai agama. Nilai ini bersumber dari ajaran agama tertentu berupa norma atau kaidah yang berlaku dalam agama. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial juga sering berada dalam cerpen, yaitu seperangkat nilai yang berlaku umum di masyarakat
Nilai ini mengatur pola hubungan atau interaksi sosial antara sesama masyarakat. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya dalam cerpen yaitu menyangkut aturan adat istiadat yang dipatuhi oleh masyarakat. Yang keempat, nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pelajaran yang bisa dipetik dari lingkungan formal maupun non-formal. Yang kelima, nilai moral, yaitu nilai yang menyangkut budi pekerti. Dan yang keenam, yaitu nilai estetika, adalah nilai yang menyangkut keindahan bahasa, keistimewaan tokoh, dan juga latar cerita. Untuk memahami isi suatu cerpen termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kita sebaiknya mengawalinya dengan sejumlah pertanyaan. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap cerpen itu akan lebih terfokus dan lebih mendalam. Untuk itu, kita pun dapat mengujinya dengan sejumlah pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, pertanyaan literal, yaitu di mana dan kapan cerita itu terjadi dan siapa saja tokoh cerita itu. Yang kedua adalah pertanyaan interpretatif, yaitu apa maksud yang tersembunyi di balik pertanyaan tokoh A dan bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B. Yang ketiga adalah pertanyaan kritis, yaitu ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Dan apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakan? Pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaan kreatif. Yang pertama, bagaimana sikapmu apabila berposisi pada tokoh A dalam cerpen itu? Dan bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang? Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian merupakan pertanyaan di mana kita dapat memahami isi suatu cerpen. Kegiatan 2, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Untuk menemukan keberadaan suatu nilai dalam cerpen, kamu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan, misalnya sebagai berikut. 1. Mengapa tokoh A mengatakan hal itu berkali-kali? Yang kedua, mengapa latar cerita itu di sekolah dan pada sore hari? Yang ketiga, mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu? Dan yang keempat, mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak? Nah, adik-adik, ketika kita mau menemukan keberadaan nilai suatu nilai dalam cerpen, maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita gunakan untuk menemukan nilai-nilai tersebut. Baik, adik-adikku sekalian, agar lebih memahami penjelasan pada slide sebelumnya, pusatkan perhatian kalian untuk mendengarkan penggalan cerpen berikut ini. Pak, pohon pepaya di pekaranganku telah dirobohkan dengan tak semena-mena. Tidaklah sepatutnya hal itu kulaporkan? Itu benar, tapi jangan melebih-lebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Setiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dula dan Didin tempo hari? Hanya karena soal 2 kilo beras. Seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Cerpen Gerhana, karya Muhammad Ali. Baik, berdasarkan penggalan cerpen di atas, mengungkapkan perlunya menjaga diri, yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Dalam unsur-unsur intrinsik karya sastra, pernyataan tersebut dinamakan dengan amanat.
Pernyataan seperti itulah yang dianggap bernilai atau sesuatu yang berguna bagi obor. Berguna sebagai obor atau petunjuk jalan bagi seorang dalam berperilaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan baik buruknya perilaku dalam bermasyarakat, hal itu yang dinamakan dengan nilai moral. Nilai dari sebuah cerpen tidak hanya berkaitan dengan keindahan bahasa dan kekompleksitas jalan cerita. Nilai atau sesuatu yang berharga dalam cerpen juga berupa pesan atau amanat. Wujudnya seperti yang dikemukakan di atas, ada yang berkenaan dengan masalah budaya, moral, agama, ataupun politik. Adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran satu ini adalah yang pertama, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai dengan 5.000 kata. Yang kedua, nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek adalah terdiri dari nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, pendidikan, moral, dan estetika. Nah, nilai-nilai tersebut disebut juga sebagai amanat atau pesan. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan pembelajaran 2, yaitu mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 2 ini adalah: 1. Kamu harus mampu menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, dan yang kedua, kamu harus mampu mempresentasikan teks cerita pendek dengan nilai kehidupan. Kegiatan 1, menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Adik-adikku sekalian, pusatkan perhatian untuk mencermati dan mendengarkan cuplikan cerpen berikut. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang biasa hadir mengisi hari-harimu, tiba-tiba lenyap begitu saja? Hari-harimu pasti berubah jadi pucat pasi tanpa gairah. Saat kau hendak mengembalikannya, sesuatu yang hilang itu dengan sekuat daya, namun tak kunjung tergapai. Kau pasti jadi kecewa seraya menengadahkan tangan penuh harap lewat kalimat doa yang tak putus-putusnya. Bukankah kau jadi kehilangan kehangatan karena tak ada helai-helai sinar ultraviolet yang membuat senyumnya begitu ranum selama ini? Matahari bagimu tentu tak sekadar benda langit yang memburaikan kemilau cahaya, tetapi sudah menjadi sebuah peristiwa yang menyatu dengan ragam. Bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi. Tidak hanya kau, tetapi jutaan orang kebingungan dan mendebar tanya sambil merangkak hati-hati mencari liang langit, tempat matahari menyembul secara perkasa dan penuh cahaya. Cerpen Matahari Tak Terbit Pagi Ini, karya Takrumnas, M.A. Jabar. Cuplikan cerpen tersebut menggambarkan begitu berartinya kehadiran seorang ketika ia tidak ada lagi di sisi kita. Kita rasakan begitu sulit untuk orang pasti akan tahu atau pernah mengalami keadaan seperti yang digambarkan dalam cerita tersebut. Hanya sosok dan peristiwanya akan berbeda-beda. Dari gambaran seperti itu, ada pelajaran yang sangat penting bahwa kehadiran seorang di tengah-tengah kita adalah sebuah berkah yang harus disyukuri. Kalaulah dia sudah tidak hadir lagi, maka gantinya adalah kesedihan, penyesalan, bahkan ratapan yang menyayat. Jadi, itu adalah nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerpen tersebut. Kegiatan 2, mempresentasikan sebuah teks cerita pendek dengan nilai kehidupan.
Setiap pengarang akan menginterpretasikan atau menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Tema tentang cinta misalnya, karena masing-masing pengarang memiliki interpretasi ataupun penafsiran yang berbeda-beda. Ceritanya pun menjadi berbeda-beda antara pengarang yang satu dengan yang lainnya. Cerita itu tetap menarik sepanjang zaman karena diungkapkan dengan berbagai cara oleh pengarangnya. Hal itu pula yang menyebabkan cerita itu menjadi bermakna bagi khalayak. Nah, untuk lebih memahami kegiatan pembelajaran 2, maka pusatkan perhatian kalian untuk memperhatikan dan mendengarkan cerpen berikut ini. Apakah cinta pantas dikenang? Apakah cinta dibangun demi memberikan rasa kehilangan? Pertanyaan itu mengganggu pikiranku, mengganggu perasaanku. Sepulang dari pemakaman seorang tetangga yang mati muda, aku lebih banyak berpikir ketimbang berbicara. Iringan-iringan pelayat lambat laun menyurut. Satu persatu menghilang ke dalam gang rumah masing-masing. Seakan-akan turut mencerai-beraikan jiwaku. Kesedihan mendalam pada keluarga yang ditinggalkan, tentu akibat mereka saling mencintai. Andai tak ada cinta di antara mereka, bisa jadi pemakaman ini seperti pekerjaan sepele yang lain, seperti menggantikan tabung dispenser, menyapu daun kering di halaman, atau menyubir kertas tagihan telepon yang kadaluarsa. Seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Tak ingin menulis surat atau menelponmu. Tidak memberimu bunga saat ulang tahun. Tidak memandang matamu, menyentuh tanganmu, dan sesekali mencium. Cerpen Hari Terakhir Mencintaimu, karya Kurnia Effendi. Dari penggalan cerpen di atas, kebermaknaan cuplikan cerpen tersebut tampak antara lain pada temanya yakni tentang cinta. Bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu, tema ini sangat menarik. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya pada kata-kata, seandainya ku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Berbagai makna atau sesuatu yang penting lainnya bisa jadi kita temukan setelah membaca cerpen tersebut sampai tuntas. Kebermaknaan suatu cerita lebih umum dinyatakan dalam amanat, ajaran moral, atau pesan didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya yang telah dia sajikan. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema yang diungkapkan. Oleh karena itu, amanat selalu berhubungan dengan tema cerita itu. Misalnya, tema suatu cerita tentang hidup bertetangga, maka ceritanya atau amanatnya tidak akan jauh dari tema itu. Adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran 2 ini adalah dalam menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek dengan cara membaca cerpen, seolah-olah kita menjalani kehidupan bersama tokoh-tokoh dalam cerpen itu. Ketika tokoh utamanya mengalami kesenangan, kita pun turut senang. Ketika mengalami kegetiran hidup, kita pun turut sedih ataupun kecewa. Selain itu, dengan membaca cerpen, kita bisa belajar tentang kehidupan kita, bisa jadi lebih bijak dalam menghadapi beragam peristiwa yang mungkin pula kita hadapi. Misalnya, dengan adanya tokoh yang bersikap angkuh, kita menjadi tahu bahwa sikap itu sering menimbulkan ketersinggungan bagi pihak-pihak tertentu. Yang kedua, kebermaknaan suatu cerita lebih umum dinyatakan dalam amanat, ajaran moral atau pesan didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema
yang diungkapkan. Selanjutnya masuk pada kegiatan pembelajaran 3, yakni menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 3 ini adalah: 1. Kamu harus mampu menentukan unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Yang kedua, kamu harus mampu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Kegiatan 1, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerita pendek terdiri atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita pendek dari dalam. Adapun unsur intrinsik dari cerita pendek atau cerpen adalah: yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan tersebut. Yang kedua adalah amanat atau pesan. Amanat atau pesan merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat ataupun tersurat. Unsur yang ketiga adalah penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Unsur yang keempat yaitu alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Yang kelima yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah meliputi tempat, waktu, dan suasana. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita pendek yaitu berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik pada cerpen. Unsur ekstrinsik pada cerpen adalah unsur yang membangun suatu cerpen dari luar. Adapun unsur ekstrinsik cerpen terbagi atas tiga. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat bisa menjadi penentu nilai ekstrinsiknya. Adapun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang juga mempengaruhi cerpen yang dihasilkan. Adapun latar belakang yang menjadi unsur ekstrinsik cerpen antara lain: yang pertama, riwayat hidup penulis, yang kedua, kondisi psikologis, dan yang ketiga, aliran sastra penulis. Unsur ekstrinsik yang ketiga yakni nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Kegiatan 2, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Jadi struktur dari cerita pendek terlihat pada pola di bawah ini. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa kejadian cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang berikut, pengungkapan peristiwa.
Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang berikut tahap menuju pada konflik. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Selanjutnya adalah tahap puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya ataupun gagal. Yang berikut adalah penyelesaian. Pada tahap ini, sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhirnya ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Cerpen juga memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja atau banyak dialog. Yang kelima, banyak menggunakan kata-kata sifat. Baik, adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran 3 ini adalah yang pertama, unsur-unsur cerita pendek terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita pendek dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita pendek dari luar. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema, alur, latar, dan penokohan, amanat, serta gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen terdiri dari latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang kedua, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan pembelajaran 4, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran 4 ini adalah yang pertama, kamu harus mampu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, dan yang kedua, kamu harus mampu menyunting cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Kegiatan 1, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Topik berarti inti utama dari isi seluruh tulisan. Ada beberapa kriteria untuk sebuah topik yang baik, diantaranya topik harus mencakup keseluruhan isi tulisan, yakni mampu menjawab pertanyaan terkait masalah yang akan ditulis, dan ciri utama dari topik adalah cakupannya masih luas dan bersifat umum. Topik cerpen dapat diambil dari kehidupan diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting dalam menulis cerpen. Kata-kata yang tidak mampu membangkitkan suasana atau emosi sering membuat karangan itu terasa hambar dan tidak menarik.
Untuk lebih memahami mengenai kegiatan pembelajaran satu, adik-adik sekalian, pusatkan perhatian untuk mencermati dan mendengarkan contoh cerpen berikut. Contoh pertama, lampu-lampu yang berkilau terasa menusuk-nusuk matanya, sedangkan kebisingan kota menyayat-nyayat hatinya. Samar-samar dia sadari bahwa dia telah kehilangan adiknya. Paijo tercinta. Pak Pong yang malang menatap kota dengan dendam di dalam hati. Jakarta, kesibukannya bina geraha gedung-gedung itu. Contoh yang kedua, lelaki berkacamata itu membuka kancing baju kemejanya bagian atas. Ia kelihatan gelisah, berkeringat, meski ia sedang berada di dalam ruangan yang berpendingin. Akan tetapi, ketika seorang perempuan cantik muncul dari balik koridor menuju tempat lelaki berkacamata itu menunggu, wajahnya berubah menjadi berseri-seri. Seakan lelaki itu begitu pandai menyimpan kegelisahannya. Sudah lama? Tanya perempuan cantik itu sambil melempar senyum. Baru setengah jam. Jawabnya setengah bergurau. Gerak-gerik toko, identitasnya atau berkacamata, serta situasi kejiwaannya jelas tergambar dalam cuplikan di atas. Karakter toko benar-benar hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan cerita yang dialaminya. Penulis mewakilkan situasi kejiwaan toko yang gelisah melalui kata-kata membuka kancing baju kemejanya, berkeringat, dan berubah menjadi berseri-seri. Kegiatan 2, menyunting teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan. Menulis karangan, baik itu berupa cerita pendek ataupun jenis karangan yang lain, jarang yang biasa sekali jadi. Akan ada saja ada kesalahan atau kekeliruan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, peninjauan ulang atau langkah-langkah penyuntingan atas karangan yang telah kita buat merupakan sesuatu yang penting dilakukan. Berikut beberapa persoalan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan penyempurnaan karangan, yakni apakah ide yang dikemukakan dalam karangan itu sudah tepat atau belum. Yang kedua, apakah sistematika penulisannya sudah benar atau perlu diperbaikan. Uraian yang bolak-balik dan banyaknya pengulangan tentu akan menjadikan karangan itu tidak menarik. Yang ketiga, apakah karangan itu bertele-tele atau terlalu sederhana? Karangan yang bertele-tele haruslah disederhanakan, namun sebaliknya apabila karangan itu terlalu sederhana, perlu dikembangkan lagi. Yang keempat, yaitu apakah penggunaan bahasa sudah cukup baik atau belum. Perhatikan keefektifan kalimat dan kejelasan makna kata-katanya. Buku ejaan tata bahasa dan kamus perlu dijadikan pendamping dan buku-buku tersebut dapat dijadikan rujukan, terutama ketika kita ingin memastikan kebenaran atau ketepatan penggunaan bahasa. Jadi, ketika kita mau menyunting teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan, inilah 4 hal yang perlu kita perhatikan. Baik, adapun hal-hal penting yang dapat kita rangkum dalam kegiatan pembelajaran 4 ini adalah yang pertama, topik cerpen dapat diambil dari kehidupan diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Tugas seorang penulis cerpen adalah memperlakukan pengalaman itu sesuai dengan emosi dan nuraninya sendiri. Unsur emosi memang penting dalam menulis cerpen. Yang kedua, menulis karangan, baik itu berupa cerita ataupun jenis karangan yang lain,
jarang yang bisa sekali jadi. Akan ada saja kesalahan atau kekeliruan yang harus diperbaiki. Mungkin hal yang berkaitan dengan isi tulisan, sistematikanya, keefektifan kalimat, kebakuan kata ataupun ejaan, dan tanda bacanya. Oleh karena itu, peninjauan ulang atau langkah-langkah penyuntingan atas karangan yang telah kita buat merupakan sesuatu yang penting dan harus dilakukan. Baik, adik-adikku sekalian, demikianlah video pembahasan materi bab 4, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek pada modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian untuk mencapai masa depan yang cerah. Sekian dan terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya.